Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semua sehat? Amin. Semua kuat? Kuat Bu? Amin. Sudah makan atau belum? Sudah, oke. Sudah mandi? Pastinya sudah. Kita bersama-sama masuk dalam ibadah renungan saat ini. Haleluya. Kita angkat pujian, kita menyembah Dia, dan kita duduk manis dengar firman-Nya. Apa sih yang Tuhan katakan hari ini buat kita semuanya? Haleluya. Di telapak tangan tertulis namamu. Percayalah saudara, di telapak tangan Tuhan nama saudara ditulisnya. Tangan Tuhan tuh gede. Seberapa Bu gedenya? Gede, gak bisa terukur. Karena kepalanya di langit, kakinya di bumi. Seberapa besarnya nama-nama saudara ada di telapak tangannya. Maka jangan takut, jangan khawatir. Amin. Nah, melupakanku. Mari kita memujikan ini. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Ada amin. Di tengah badai hidup Dia menemani saudara. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu. Amin. Yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu kusembah di setiap nafasku. Jadi sembah Tuhan dalam setiap nafas hidup kita. Amin. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Tertulis namaku di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu. Yang tak pernah melupakanmu. Mungkin orang tuamu melupakanmu, tetapi Bapa di sorga tidak pernah melupakanmu. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Tuhan selalu menemani saudara di tengah badai kehidupan apapun. Di atas gunung batu Tuhan bawa diri saudara. Kita layak dan harus bangga memiliki Bapa yang seperti ini. Cinta kasihnya tak pernah berakhir untuk kita. Dia sama sekali sedetik pun tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Mari pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan di hidupku, amin. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nafasku menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah. Ku sembah di setiap nafasku. Nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah. Amin. Di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah. Amin. Setiap nafasku. Haleluya, mari kita sembah Dia. Oh haleluya. Glory Yesus.
Bapa terima kasih. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami muliakan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih buat setiap perhatian-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu membawa kami, Tuhan, kemanapun Engkau pergi, Bapa. Karena mata Bapa sendirilah yang mengawasi kami, yang mengamat-amati kami. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Tetapi tangan-Mu yang kuat yang selalu menopang kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, sebentar Engkau akan berfirman bagi kami agar kami mengerti Tuhan siapakah Engkau buat kami. Berikanlah hikmat marifat buat setiap kami dalam segala pengertian ya Bapa, sehingga hikmat yang Kau berikan ini tidak salah, tetapi hikmat yang Kau berikan membuat kami lebih mengerti akan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini dengan tema pemeliharaan lembut Allah. Dari tema yang diberikan, perkataan pemeliharaan. Berarti Tuhan yang kita sembah itu selalu memelihara dalam kehidupan kita. Maka tadi pujian dikatakan nama-nama saudara itu tertulis di telapak tangannya. Di telapak tangan Tuhan, di telapak tangan Allah. Waduh, tidak bisa dihitung berapa jumlahnya sedunia ini. Terutama orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Amin. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasihi, pemeliharaan lembut Allah. Barang-barang yang lembut itu bisa kerasa apa enggak? Pasti jarang kerasa ya. Yang kerasa itu yang kasar-kasar gitu ya. Tetapi Allah memelihara saudara dengan kelembutan. Terasa nggak saudara kalau dipelihara oleh Allah? Kebanyakan nggak terasa. Padahal Tuhan itu memelihara kita dengan luar biasa. Mari kita membuka di dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 itu pembacaannya ya, itu pembacaannya di dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri untuk menjadi PR. Bu, kalau menjadi PR ya kurang, iya kurang. Baca satu perikop Mazmur 31 ayat 1 sampai ayat 25. Saya akan mengupas di bagian-bagian ayat tertentu saja. Loh kenapa Bu? Nggak apa-apa. Ayo kita masuk dalam firman Tuhan. Pemeliharaan lembut Allah. Begitu lembutnya tangan Allah memelihara saudara. Begitu penuh dengan kemesraan yang tidak bisa kita rasakan, itu pemeliharaan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara mengalami masalah, mungkin saudara saat ini dalam keadaan pandemi seperti ini masih belum berakhir ya, masih belum stabil. Sudah sebagian sih bekerja gitu ya, tapi belum stabil total. Mungkin saudara yang kemarin kena PHK dan yang lain masih belum mendapatkan pekerjaan. Jangan khawatir, amin. Jangan khawatir, pemeliharaan Allah itu sangat lembut, tidak bisa kerasa. Tetapi percayalah, di dalam doa saudara ada kuasa yang memerdekakannya. Maka dari itu saya tidak membaca bersama dengan saudara karena panjang, tapi saya memberikan PR buat saudara ya. Mazmur berapa? 31. Ayat berapa? 1 sampai berapa? 25. Nanti di poin-poin saudara bisa memberikan lingkaran atau dicatat. Amin. Nah,
Mungkin saudara sedang berduka, sedang susah gitu ya. Mungkin saudara sedang dalam masalah. Ketika kita, di mana ada gula di situ ada belalang, bukan? Ada gula pasti ada semut. Maksudnya apa, Bu? Kalau ada yang manis, semut pasti ngerubung. Tetapi kalau manisnya sudah hilang, semut pada lari. Itu pepatah dunia loh mengatakan begitu. Firman Tuhan pun juga ada. Siapa, Bu? Daud. Kenal Daud nggak? Kenal. Pak Daud itu loh gitu ya. Kenal saya dengan Daud. Nah, itu ditulis di sini. Maka dari itu aman dalam tangan Tuhan, itu perikopnya, itu judul firman Tuhan. Di dalam perikop ini ditulis aman dalam tangan Tuhan gitu ya. Sedikit saja kita baca ayat 1 ya. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Nah, saya baca di ayat yang kedua ini, Bapak Ibu. Tuhan dengar ketika saudara berseru seperti yang tertulis di ayat 2 itu, Tuhan dengar gitu ya. Tuhan pasti dengar karena di telapak tanganmu tertulis namaku. Nama saudara sudah tertulis di telapak tangannya. Ketika saudara dalam kesusahan, kalau dijauhi orang itu udah biasa, gak usah sedih. Amin. Tuhan gak pernah jauh, biar manusia jauh, tapi Tuhan dekat. Bu, sahabat saya dulu yang baik banget ke saya, Bu. Sekarang juga sudah pada biasa. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau tidak ada gula, tidak ada semut. Nah, itu sudah pepatah dunia. Dari saya kecil, kata-kata ini ada loh. Ada gula, ada semut gitu ya. Peribahasa kan seperti itu ya. Nah, di sini saya mau memberikan contoh melalui Raja Daud ini. Bukan cuma saudara yang mengalami peristiwa kesusahan, duka cita. Saya pun dulu pernah mengalami, semua menjauh-menjauh. Ini Daud juga demikian. Kalau di dalam firman ini ditulis, terjadi dalam kehidupan kita, itu hal yang wajar, Bapak Ibu. Nah, saudara ya, di sini di ayat 31, di ayat 12 dan 13, yuk kita lihat ayat, di hadapan semua lawanku aku tercela. Nah, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Nah, perhatikan, di mana ada gula di situ ada semut. Kalau tidak ada gula tidak ada semut. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Ayat 13, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, tidak berguna sama sekali, dijauhi bagaikan mayat yang hidup, yang masih pakai ini, masih terikat semua tangannya, berjalannya nggak jelas, itu ngawang gitu, jalannya terikat. Nah, seperti itu. Ketika kapan? Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kejatuhan, ketika kita tidak punya apa-apa, ketika kita tidak punya uang, sahabat akan meninggalkan. Keluarga ada, Bu, ada. Anak-anak ada, Bu. Kayaknya ada deh ya cerita-cerita orang-orang itu. Kalau orang tuanya nggak punya duit itu nggak begitu dianggap. Kayaknya ada yang seperti. Tapi hati-hati, itu anak durhaka. Nanti nggak dapat berkat kalau seperti itu. Saya katakan, apapun yang terjadi dalam keluargamu, dalam orang tuamu, kamu harus tetap, saudara harus tetap mengasihi dan mencintainya. Amin. Nah, itu perintah dalam firman ya. Jadi jangan disamakan, supaya apa? Apa yang dialami oleh Daud ini, biarlah itu terjadi di dalam saudara dan tidak menjadi ketakutan buat saudara. Amin. Dengan jelas loh ayat 12 dan 13 ya, sudah kita baca tadi ya. Sudah kita baca. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, kata pemazmur, kata Daud seperti itu.
Mungkin Anda pun pernah dilupakan para sahabat ketika Anda sedang berduka. Mereka tidak menelpon, menulis surat, atau bernyanyi untuk mendoakan dan yang lain sebagainya gitu. Namun di saat-saat seperti itu kita dapat merasakan kelembutan Allah. Rasakan kelembutan Allah, nikmati kelembutan Allah yang paling dalam ketika orang tuamu membuang engkau. Bukan cuman anak membuang orang tua membuang anak pun ada. Gak dianggap, tapi saat-saat yang seperti itu rasakan. Rasakan kelembutan tangan Allah sedang menolongmu. Dan Tuhan tepat pada waktunya memberikan pertolongan untukmu. Amin. Jadi engkau jangan takut ya, yang dalam masalah saat-saat ini yang masih belum dipulihkan, percayalah pada saatnya engkau akan dipulihkan. Nah, ketika hari-hari terasa panjang dan sepi serta tak seorang pun tampaknya peduli kepada saudara, kepada Bapak Ibu, Yesus mencari kita dan menyelimuti kita dengan kasih setianya. Percaya? Ada amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Percayalah Allah datang untuk menyelimuti engkau. Maka dari itu dikatakan pemeliharaan lembut Allah. Tangan Allah yang lembut sedang menyelimuti engkau. Supaya apa? Supaya engkau tidak kedinginan. Supaya engkau tidak masuk angin. Supaya engkau tidak sakit. Tuhan sangat menyayangi saudara. Amin. Sayangnya saudara itu melampaui dari sayangnya orang-orang yang mencintai engkau. Suami istri cinta-cinta, anak-anak cinta, orang tua cinta, anak cinta. Itu sekedar cinta. Tapi kasih Bapa lebih dari cinta itu. Amin. Jadi kalau mengalami hal yang tidak enak saat-saat ini, jangan khawatir. Firman Tuhan sedang datang kepadamu di rumah saudara. Yesus sendiri datang di rumah saudara masing-masing. Dan dia mengatakan, percayalah anakku, tangan lembutku sedang menggapaimu. Tangan lembutku sedang merangkulmu. Tangan lembutku menyelimutimu. Tangan lembutku memberkatimu. Dan saudara akan dipulihkan. Jangan kecewa dengan hatimu. Rugi sendiri, lepaskan, itu akan membuat kesakitan saja. Amin ya, puji Tuhan. Kesedihan kita sama sekali tidak membebaninya, tetapi justru membuatnya menunjukkan belas kasih yang lembut. Dia mengetahui kesengsaraan jiwa kita. Di ayat yang ke-8 ditulisnya, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, kata Daud. Beranikah saudara mengatakan demikian? Ayo kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Amin. Nah, Tuhan sedang ada di rumah saudara. Tuhan sedang berkunjung di rumahmu dengan telapaknya yang sangat lembut, dengan cintanya yang sangat lembut, dengan hatinya yang sangat lembut. Menyelimuti engkau, mengangkat dari segala beban kesedihanmu, beban dukamu. Tuhan angkat itu semuanya. Amin. Dan dia sangat peduli. Saudara percaya bahwa Allah yang kau sembah ini adalah Allah Tuhan yang sangat peduli. Karena itulah kita dapat menyerahkan nyawa kita ke dalam tangannya. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-6. Di sini ditulisnya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ayat 6. Ya 31 ayat 6. Saya tunggu sebentar. 31 ayat yang ke-6. Oke, sudah? Amin. Mari Ibu, yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Ke dalam tanganmu lah,mu besar, berarti tangan Tuhan. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Tidak ada Allah yang tidak setia. Allah yang kita sembah, Yesus namanya, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dialah yang setia kepada kita semuanya. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ketika semua murid-muridnya lari meninggalkan dia. Dia sendiri naik ke atas bukit dan dia berdoa. Ketika waktunya telah tiba, semua ditanya, kenal sama dia?
Petrus aja mengatakan, enggak, aku enggak kenal. Aku enggak tahu siapa dia. Pada meninggalkan. Kalau Yesus sudah mengalami saat ini, saudara mengalami itu hal yang wajar. Amin. Haleluya. Nah, apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, jangan khawatir, percayalah Allah untuk memelihara saudara. Ayo kita buka di dalam Petrus 1. Yuk, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 di sini dikatakan, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 di sini dikatakan, ini Petrus kedua, satu ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. 1 Petrus ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Tuhan, sebab ia besar kepada Tuhan, ia yang memelihara kamu. Jangan khawatir. Orang tuamu meninggalkan engkau, orang tuamu melupakan engkau, orang tuamu hitung-hitungan dengan engkau, tapi Tuhan menggenapinya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Dia yang akan bertindak atas hidupmu. Nah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Saudara yang tidak punya rumah pasti punya rumah. Saudara yang belum mendapat pekerjaan selama sekian, saudara akan mendapatkan pekerjaan. Dan pekerjaan saudara diberkati dengan luar biasa. Bukan puluhan miliar, bukan ratusan miliar, tapi waduh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan dengan tangan yang lembut sekali memelihara saudara. Kita harus memiliki iman yang kuat. Amin. Hei anak-anak muda, bangkit kamu. Bangkitlah. Jangan kamu tenggelam dalam kesusahan dan keterpurukanmu. Tapi bangkitlah. Tuhan yang setia selalu mendampingimu. Di atas gunung batu engkau mengangkatku. Wah, engkau membawaku ke sana. Itu pujian yang luar biasa. Jangan lupa ya, nanti bisa dicari. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Amin. Pujikan pujian itu. Percayalah, Tuhan menyertaimu senantiasa. Sudah dicatat tadi ayatnya, dilingkari di ayat 12, ayat 13. Jadi membacanya juga demikian ya. 12, 13, 8, 6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Paham? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami terima firman-Mu Tuhan. Kami percaya manusia boleh meninggalkan kami. Orang tua boleh melupakan kami. Anak-anak boleh meninggalkan orang tua dan anak-anak boleh melupakan orang tua. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kau selalu datang memberkati mereka. Kau selalu datang dengan kelembutan hatimu dan kelembutan tanganmu menyelimuti mereka dengan kasih sayangmu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Turunkanlah berkat-Mu atas mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yaitu berkat kasih sayang, berkat damai sejahtera, berkat jalan keluar, berkat yang luar biasa kelimpahan menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.